Ayu Lestari adalah anak seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Ayahnya, Kopral Kepala Sumaryanto, dan ibunya, Ratna Mardiana. Keluarga ini tinggal di Bandung. Pada tahun 2011, Ayu menikah dengan Praka Martin Priya Dinata Chandra, seorang pemuda Minang yang lahir di Painan, Sumatera Barat pada tahun 1987. Martin lulus dari Secata di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 2009. Dia kemudian pergi ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armet, sebuah pusat pendidikan artileri Medan. Ayu dan Martin kemudian menikah resmi di KUA Dayakolot, Bandung pada November 2012 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azahra yang lahir pada tahun 2013. Sejak awal pernikahan mereka, Martin dan Ayu selalu berselisih. Mereka sering bertengkar. 5 tahun setelah menikah, pada tahun 2017, Martin dipindahkan ke Komando Resor Militer 032 Sibolga di Sumatera Utara, sementara istri dan anaknya tetap tinggal di Bandung. Sepertinya Martin yang tidak bahagia dengan pernikahannya, sewaktu bertugas di Sibolga, Martin mulai mencari teman wanita melalui media sosial. Pada Maret 2018, dia berkenalan dengan Samaria Simatupang, dan 8 bulan kemudian, pada November 2018, dia berkenalan dengan Winda Simanjuntak yang tak lain adalah teman dari Samaria. Winda adalah seorang tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat itu, Martin mengatakan kepada Winda bahwa dia lajang, dan akibat dari kedekatannya, mereka menjalin sebuah hubungan intim layaknya suami istri. Namun, Winda kemudian mengetahui bahwa Martin sudah menikah dan memiliki anak. Winda marah, tetapi Martin menenangkannya dengan mengatakan bahwa pernikahannya tidak harmonis, dan dia akan menceraikan istrinya dalam waktu dekat. Kabar perselingkuhan Praka Martin akhirnya sampai ke telinga istrinya. Ayu yang saat itu masih berada di Bandung gelisah mendengar suaminya selingkuh di Sibolga. Lalu Ayu memutuskan untuk datang ke Sibolga bersama orang tuanya pada November 2019, melaporkan kepada komandan suaminya tentang perselingkuhan itu dan akan mengajukan cerai. Namun, komandannya mendamaikan Ayu dan Martin, dan pasangan itu setuju untuk tidak bercerai demi anak sematawayang mereka. Saat itu, Martin berjanji untuk tetap setia dan mengakhiri perselingkuhannya. Dan akhirnya, Ayu dan Azahra pindah ke Sibolga pada Februari 2020 dan tinggal di asrama militer Aik Habil. Namun, tidak ada perubahan yang terlihat. Hubungan pernikahan Ayu dan Martin malah bertambah buruk, karena Martin sering mengancam akan membunuh Ayu jika mereka bertengkar dan dia jarang tidur di rumah. Ayu sadar bahwa Martin masih berselingkuh dengan selingkuhannya, dan Ayu menemukan foto-foto wanita itu di HP suaminya. Tentu saja, Ayu tidak senang dengan kejadian tersebut. Dia lalu pergi ke kantor wanita itu di Dukcapil Sibolga dan mempermalukannya, serta menyebutnya sebagai pelakor. Suatu hari, bersama teman Ayu, dia bahkan nekat pergi ke rumah Winda untuk mengambil sepeda motor suaminya yang diparkir di sana. Saat itu, Winda menjadi marah dan menolak untuk memberikan sepeda motor tersebut. Dia mengklaim bahwa hubungannya dengan Martin hanya sebatas pada pinjaman uang 10 juta rupiah darinya, dan sepeda motor itu adalah jaminan dari pinjamannya. Karena Ayu tahu bahwa suaminya masih memiliki hubungan dengan Winda, perselisihan terus berlanjut. Pada 27 Maret 2020, pertengkaran kembali terjadi di kos-kosan yang ternyata kos-kosan itu disewa oleh Martin. Ayu dengan marah segera melapor kepada Serma Fernando, dan mereka segera mengirim provos ke kos-kosan tersebut. Ayu, Winda, dan Martin lalu dibawa ke markas oleh provos untuk diperiksa. Di markas, Serma Fernando bertanya kepada Winda, apakah ada masalah dengan Ayu? Winda mengatakan ketidaksukaannya terhadap tindakan Ayu yang datang ke kantornya secara seenaknya dan mempermalukan dirinya sebagai pelakor. Winda berulang kali membantah, saya dan Martin tidak memiliki hubungan khusus. Namun penyelesaian itu sebenarnya tidak berhenti karena kebencian Praka Martin pada istrinya telah mencapai puncaknya. Sudah sulit baginya untuk menemukan solusi yang tepat. Satu-satunya solusi yang dia miliki adalah melenyapkan Ayu, agar Praka Martin bisa hidup dengan tenang bersama kekasihnya Winda. Lagi pula, dia sudah berjanji kepada Winda
bahwa dia akan segera menceraikan Ayu dan menikahinya. Tetapi hingga saat ini, rencana itu belum terwujud. Pada Maret 2020, Martin pernah meminta Winda mencari orang untuk membunuh Ayu, tetapi Winda menolak dan berkata kenapa dia tidak bercerai saja. Martin mengatakan bahwa jika dia menceraikan Ayu, dia bisa dipecat dari dinas militer karena telah berselingkuh. Namun Winda mengatakan bahwa itu tidak masalah jika Martin dipecat. Pada tanggal 7 April 2020, Praka Martin menelpon temannya Samaria. Maria, saya tidak bisa berpikir lagi. Saya akan menghabisi Ayu. Samaria menjawab, ayo bang, yang penting abang sudah yakin, tapi kita harus bertemu dulu. Kemudian Martin juga menghubungi Winda kekasihnya dan berkata, Win, abang mau habisin si Ayu. Winda menjawab, ayo bang. Esoknya, 8 April, mereka bertemu dan merencanakan untuk membunuh Ayu. Martin memberitahu teman-temannya tentang pembagian tugasnya. Dan keesokan hari, 9 April 2020, Martin pergi ke bengkel las dan membeli sebatang besi. Kemudian dia memanggil Samaria dan Winda dan menunjukkan potongan besi yang akan digunakan untuk membunuh Ayu. Setelah mereka pulang, ketiganya kembali ke lokasi pembunuhan pada pukul 7 malam. Awalnya, Martin menyarankan untuk membunuh Ayu di dekat Hotel Rindu Alam. Tetapi Winda melarang, karena terlalu ramai di sana. Akhirnya, mereka setuju bahwa eksekusi akan terjadi di tanjakan di Jalan Terminal Baru. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu waktu eksekusi. Sementara itu, Ayu yang tinggal di asrama militer, dia merasa lebih tenang karena perselisihannya dengan si pelakor Winda telah diselesaikan oleh kantor suaminya. Ayu telah melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk mencegah Martin suaminya berselingkuh lagi. Dia tidak main-main karena Martin adalah seorang anggota TNI dan bisa dipecat dari dinas kemiliteran jika dia ketahuan berselingkuh. Ayu dan Martin kembali menemui Serma Fernando tadi pagi. Ayu meminta tolong agar dia meminta Winda mengembalikan pakaian suaminya yang masih ada di rumah Winda. Martin mengatakan bahwa pakaiannya memang masih ada di sana. Saat itu, Martin dan Ayu juga meminjam uang di koperasi, dan Serma Fernando memberikan 3 juta rupiah. Ayu sangat senang karena dia sekarang dapat membeli kasur, dan dia memberitahu temannya Matilda, sesama istri anggota yang juga tinggal di asrama militer Aik Habil, tentang berita baik itu. Tidak terasa hari semakin malam. Pukul 9.30, Martin tiba-tiba bertanya kepada Ayu, apakah Azara sudah tidur? Lalu Ayu menjawab, sudah bang, memangnya kenapa bang? Ayo kita keluar cari angin sebentar. Lalu Ayu mengirimkan SMS kepada teman dan tetangganya, Matilda, yang mengatakan bahwa dia akan keluar dengan Martin dan meninggalkan anaknya Azahra di rumah. Di tengah kegelapan, Ayu dan Martin berboncengan naik sepeda motor. Sekitar 50 menit kemudian, di sebuah tanjakan yang sepi, Martin memperlambat laju sepeda motornya. Tiba-tiba Ayu menjadi kesakitan dikarenakan ada yang memukul dirinya dari arah belakang. Lalu sepeda motor mereka oleng dan jatuh ke aspal. Ketika Martin bangkit, dia melihat Winda berdiri di dekat Ayu, memegang sepotong besi yang digunakan untuk menghantam kepala Ayu saat mereka membuntuti dari belakang tadi. Lalu Martin segera menyambar besi itu dan menghantamkannya kembali ke arah kepala Ayu sebanyak 2 kali. Setelah tidak sadarkan diri, Martin menyeret mayat istrinya ke semak-semak dan dia melemparkan senjata pembunuhan itu. Matilda yang khawatir ketika dia menerima SMS dari Ayu malam itu, mengatakan bahwa dia pergi bersama Martin dan meninggalkan anak mereka Azahra sendirian di rumah. Dia ingin tahu apakah Ayu dan Martin bertengkar lagi. Lalu dia mencoba menelpon temannya itu 2 kali, tetapi HP-nya tetap tidak aktif. Kemudian, dia memberitahu temannya Romsina, sesama istri anggota militer, bahwa Ayu dan Martin mungkin sedang bertengkar. Mereka ingin berbicara di luar rumah. Saat itu, suami Matilda pun mengingatkan mereka untuk tidak terlibat atau ikut campur lagi terlalu jauh. Jumat 10 April, Matilda kembali menghubungi HP Ayu, namun HP tetap tidak aktif. Di mana Ayu? Hal itu membuat Matilda bertanya kepada Romsina. Romsina mengatakan bahwa HP Ayu mungkin mati lagi dan jangan diganggu. Besok kan hari libur. Namun, hingga Sabtu 11 April 2020, HP Ayu tetap tidak aktif. Matilda dan beberapa istri anggota lainnya
akhirnya melaporkan hal ini kepada Serma Fernando, bahwa Ayu hilang dan HP-nya dihubungi berkali-kali tidak aktif. Lalu Serma Fernando melaporkan hal itu kepada atasannya, yang memintanya untuk menanyakan kepada Martin. Martin menjawab bahwa dia tidak tahu kemana Ayu pergi. Sementara itu, Ibu Ayu yang tinggal di Bandung sudah mengetahui bahwa Ayu hilang. Ibunya berulang kali mencoba menghubungi HP anaknya, tetapi tetap tidak berhasil. Ketika dia menghubungi Martin dan menanyakan keberadaan Ayu, pria itu dengan tenang menjawab bahwa Ayu tidak pulang dan tidak tahu di mana Ayu berada sekarang. Ratna langsung curiga bahwa mungkin hilangnya Ayu ada hubungannya dengan Martin. Waktu itu, Ayu pernah mengatakan melalui ponselnya kepada ibunya bahwa jika ada apa-apa dengan dirinya, pasti si abang yang melakukannya. Ibunya menjawab, "Ya udah, Neng hati-hati dan jaga jarak." Setelah berdiskusi dengan suaminya, Kopkaso Marianto, yang saat itu bertugas di Lombok, kemudian Ratna memutuskan untuk pergi ke markas polisi militer Sibolga dan segera melaporkan tentang hilangnya Ayu. Setelah ibu-ibu asrama melaporkan bahwa Ayu hilang, petugas memulai penyelidikan. Mereka menanyakan teman-teman Ayu, termasuk suaminya, Praka Martin. Tetapi, tidak seorang pun tahu keberadaan Ayu. Waktu berjalan, dan penyelidikan terus berlangsung, tetapi Ayu tetap tidak ditemukan. Petugas kemudian memeriksa rumah dinas Praka Martin dan Ayu. Mereka menemukan dompet Ayu di rumahnya. Ini sangat mencurigakan, karena mengapa Ayu pergi tapi meninggalkan dompetnya? Lalu petugas mendatangi kantor Grapari Sibolga dan meminta nomor HP Ayu dan Martin untuk diperiksa. Dari hasilnya, pada tanggal 9 April 2020, Martin banyak berbicara dengan dua nomor handphone, yang kemudian diketahui milik Samaria dan Winda. Ketika kedua wanita itu diperiksa, akhirnya semua terbongkar, dan mereka mengakui bahwa mereka membantu Martin untuk membunuh Ayu. Petugas lalu dengan segera meringkus Praka Martin, yang juga telah mengakui bahwa membunuh Ayu dengan bantuan kekasihnya Winda dan temannya Samaria pada 20 Mei 2020. Berdasarkan informasi yang diberikan Martin, petugas menuju lokasi pembunuhan Ayu Lestari, di mana mereka menemukan korban dan alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa Ayu. Jaksa penuntut umum menuntut Praka Martin hukuman mati atas pembunuhan berencana. Tetapi majelis memberikan keringanan, yaitu 20 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Ini karena Martin mengaku bersalah dan meminta kesempatan hidup. Majelis juga mempertimbangkan bahwa Azahra, anak Martin yang berusia 7 tahun, telah kehilangan ibunya. Namun Martin menolak keputusan tersebut dan mengajukan banding, tetapi tetap ditolak, dan akhirnya dia dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan kekasihnya Winda dan Samaria divonis 17 tahun penjara. Samaria mengatakan bahwa dia tertarik untuk membunuh Ayu karena Winda adalah temannya, dan dia juga diberikan upah sebesar 2,5 juta rupiah. Mengapa Winda tega membunuh Ayu? Karena dia cinta dengan Praka Martin dan ingin bersamanya selamanya, dan dia juga kesal karena Ayu main labrak ke kantornya dan telah mempermalukan dirinya. Sedangkan Martin mempunyai motif untuk membunuh istrinya karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Winda. Tetapi dia akhirnya mengakui bahwa dia sudah sakit hati dengan Ayu sejak awal, karena dia selalu melapor ke markas atau komandannya seperti saat pacaran dulu di Bandung. Hubungan ini bermula karena Martin telah menghamili Ayu terlebih dahulu. Lalu Ayu bersama orang tuanya mendatangi Komandan Martin untuk melaporkannya dan meminta pertanggungjawabannya. Komandan Martin kemudian memerintahkan Martin untuk menikahi Ayu, dan Martin tidak bisa mengelak lagi. Sejak awal, pernikahan mereka tidak bahagia. Tetapi ketika anak mereka lahir dan Praka Martin bertugas di Sibolga, Martin mulai berselingkuh dengan Winda. Ayu yang tidak terima segera melaporkan tindakan suaminya itu ke markas. Pikiran Martin akhirnya buntu dan memutuskan untuk membunuh istrinya. Akibatnya, Azahra kehilangan ibunya untuk selamanya, dan dia harus rela hidup bersama kakek dan neneknya selama sisa hidupnya. Sementara almarhumah Ayu Lestari dimakamkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, karena ketika ditemukan, kurang lebih 40 hari dari setelah dinyatakannya hilang, yang tinggal hanya tengkorak dan 61 tulang belulang yang mengering dan berserakan. Sekian dulu ceritaku.